Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rasyid dari program studi pendidikan agama Islam atau sarjana Min Maulana Malik Ibrahim. Nah, di sini saya sebagai kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang karya Toshihiko Izuzu dalam pendekatan kajian Islam yang berjudul Pendekatan Semantik God and Man in the Quran. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, saya akan memberi sedikit dasaran terhadap audiens terhadap kitab suci Al-Quran. Sebagai kitab suci, Al-Quran di sini sangatlah menarik perhatian tidak hanya umat Islam, tapi juga non-Muslim juga. Akan tetapi mayoritas dari kelompok non-Muslim ini pada umumnya memandang bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah, melainkan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, keterkaitan umat Muslim untuk mengkaji Al-Quran tentu saja tidak menimbulkan atau membutuhkan keheranan, karena Al-Quran adalah kitab suci dan pedoman hidup mereka. Sebaliknya, ketertarikan kaum non-Muslim terhadap Al-Quran sering mengundang tanda tanya. Apa motivasi yang mendorong mereka mendedikasikan hidupnya untuk menggeluti Al-Quran, sementara dalam hati mereka tidak ada keyakinan terhadap Al-Quran tersebut? Walaupun begitu, beberapa kaum non-Muslim yang melakukan pengkajian terhadap Islam, terhadap Al-Quran, beberapa hal yang layak diberikan apresiasi, itu layak untuk diberikan apresiasi. Salah satunya adalah Toshihiko Izuzu ini, yang mengkaji Al-Quran lewat pendekatan semantiknya. Oke, next. Jadi di sini biografi singkat tentang Toshihiko Izuzu. Jadi Toshihiko Izuzu ini lahir pada 4 Mei tanggal 4 Mei 1914 di Tokyo, Jepang. Nah, di mana ayahnya merupakan Master Zen. Nah, Master Zen di sini tuh adalah seseorang pemimpin atau petinggi salah satu aliran dalam agama Buddha. Terus Zen di sini yang diartikan adalah sarana untuk mencapai pencerahan atau yang dikenal di sana yakni Satori. Nah, dalam agama Buddha ini Izuzu telah diperkenalkan dengan Zen Buddha sejak kecil atau sejak usia dini. Dan ketertarikannya dengan agama Islam dimulai ketika ia duduk di bangku sekolah menengah ke atas. Seiring berjalannya waktu, dia mengunjungi masjid The Turkey Islamic Center di Tokyo. Itu merupakan masjid besar di Tokyo. Dia mempelajari kedua bahasa, baik bahasa Turki maupun bahasa Arab. Di sana perlu diketahui bahwa guru Islam pertama Izuzu adalah Tatar Turk yang berhasil melarikan diri dari Rusia setelah revolusi Bolshevik ini. Nah, mentor awal yang penting juga bagi Izuzu yaitu yang bernama Musa Karullah Bigiev, seorang ulama dan reformis, di mana Izuzu belajar kitab Sibawayh dan kitab Sahih Muslim serta syair-syair Arab sebelum kedatangan Islam. Juga Izuzu mendapatkan beasiswa Rockefeller Fellow Scholarship dan dari Lebanon hingga penghujung tahun 1961. Dia menemui banyak ulama muslim di sana, termasuk Rashid Ridho, Ibrahim Mazkur, Ahmad Fuad Akhwani, dan Muhammad Kamil Hussein. Next. Karya-karya Toshihiko Izuzu ini ada 4 sebenarnya, tapi di sini saya hanya mengkaji 2 kitab. Dapat dilihat yang pertama, The Structure of the Ethical Terms in the Quran, God and Man in the Quran, The Copper Belief, dan seterusnya. Alasan-alasan mengapa sih harus mengkaji karya Izuzu? Apa yang menarik kita sebagai orang Islam mengkaji karya-karya Toshihiko Izuzu ini? Yang pertama, Izuzu merupakan sosok intelektual yang dikenal memiliki kemampuan pengetahuan yang baik tentang Islam. Kedua, dia merupakan sarjana non-muslim
yang dengan metodenya ini, metode semantiknya ini, dan pendekatan yang dipakainya membuat yang mengkaji tidak akan muncul kecurigaan dan mendapat membuka cakrawala baru atau mengingatkan lagi pada khazanah yang selama ini terlupakan. Nah, itulah alasan-alasan kenapa kita harus mengkaji karya Yoshiko Itsuju. Makanya, ini yang paling penting, metodologi Itsuju dalam memahami Al-Quran. Itsuju sendiri menerangkan bahwa metodologi pembacaan teks Al-Quran secara gamblang dalam bukunya, ia sendiri menggunakan pendekatan semantik untuk kajian Al-Quran. Analisis semantik atau konseptual digunakan untuk mengkaji bahan yang disediakan oleh kosakata Al-Quran. Dengan kata lain, semantiknya ini merupakan metodologinya, sedangkan Al-Quran merupakan materinya atau bahannya, bahan pokok. Di sini Itsuju menerangkan bahwa semantik adalah cabang linguistik. Linguistik itu ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yang meneliti arti atau makna. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang ilmu bahasa lain. Itsuju sendiri menjelaskan yang dimaksud semantiknya adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah atau kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual West Town Chow atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Tetapi lebih penting lagi, pengkonsepannya dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Lebih lanjut, Itsuju ini mengatakan bahwa kata-kata atau konsep dalam Al-Quran itu tidak sederhana. Ia menjelaskan bahwa kata-kata itu membentuk kelompok-kelompok yang bervariasi, besar dan kecil, dan berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara. Demikianlah yang kemudian menghasilkan ketertarikan, keteraturan yang menyeluruh, sangat kompleks dan rumit sebagai kerangka kerja gabungan konseptual ini. Kemudian Itsuju membedakan antara makna dasar dan makna rasional. Menurutnya, makna dasar kata adalah suatu yang melekat pada kata itu sendiri, sedangkan makna rasional adalah sesuatu yang konotatif, makna kias atau makna yang bukan dari makna sebenarnya, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya. Contohnya, saya beri contoh kata yaum yang memiliki arti kata dasarnya yakni hari. Hal ini akan berlaku bila menempatkan kata ini bersamaan dengan peristiwa yang biasa dijalani. Sifatnya ini netral dan berarti hari sebagaimana biasa. Tapi bila kita melihat variasi dari Al-Quran, kita akan menemukan konsep kata yaum ini sebagai hari akhir dengan sedikit ditandai dengan warna eskatologis. Warna eskatologis ini yakni peristiwa yang berkaitan ketika kita mengambil makna tersebut. Pendek kata al-yaum ini atau hari dalam kata dasarnya, dalam pengertian ini bukan merupakan hari biasa, tapi hari akhir atau hari pengadilan. Namun ada suatu ketika kekuatan modifikasi begitu kuatnya sehingga akhirnya hampir menghilangkan makna konseptual tersebut. Bila ini terjadi, kita akan mendapatkan sebuah kata yang berbeda arti ataupun dengan maknanya. Itsuju di sini menerangkan contoh yang paling terkenal, yakni kafaro, yang berarti kata dasarnya kufur, lawan dari kata syukur. Lalu kata dengan yang berarti bersyukur. Namun ketika konsep-konsep Islam masuk dan memberikan warna baru bagi kosakata bahasa Arab, kafaro di sini tidak sederhana itu, tidak hanya berarti kufur, tapi tidak bersyukur kepada Tuhan, tetapi atau lebih tepatnya lagi mengingkari kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya perlu diingat bahwa salah satu konsep esensial dari Al-Quran adalah kepercayaan
atau keyakinan yang kita sebut sebagai bahasanya yakni iman. Nah, di sini kata kafaro mulai sedikit demi sedikit menyimpang dari arti yang sebenarnya atau tidak bersyukur, dan semakin dekat dengan makna tidak percaya sebagai pengingkaran terhadap konsep iman. Dan kini kafaro bukan lagi lawan dari kata syukur, melainkan juga lawan dari kata amana, yakni beriman atau menolak keimanan atau keluar dari iman. Icuju di sini melanjutkan bahwa yang dicari bukan hanya relasi dari kata tersebut dengan kata lainnya atau dalam bentuk tertentu dalam susunannya, melainkan juga makna rasional yang konkret atau kristalisasi dari semangat budaya dan refleksi yang terpercaya dari kecenderungan umum, keadaan psikologik dan lainnya dari masyarakat yang memakai kata tersebut sebagai bagian dari kosakatanya. Nah, di sini ada 3 bab. Itu menerangkan bahwasannya ada 3 bab dalam metodologinya ini. Yang pertama, kosakata Gestaltschauung. Nah, di sini analis semantik ini bukanlah analis semantik sederhana mengenai struktur bentuk kata maupun studi makna asli yang melekat pada bentuk kata itu atau analisis etimologi. Akan tetapi sebenarnya analisis semantik lebih dari itu. Jika diklarifikasikan, ia diakui sebagai ilmu budaya. Nah, inilah yang disebut Mecuju sebagai Gestaltschauung, semantik budaya. Analisis ini menurut Mecuju bermula dengan mencari makna dasar suatu kata, kemudian mencari hubungan antara kata itu dengan kata yang lain yang disebut relasional, yakni penggunaan bahasa atau penggunaan penggambaran budaya pada masa kata itu digunakan. Hal ini bisa dipahami bahwa bahasa merupakan kunci dari sebuah kebudayaan manusia. Wajar bila Icuju ingin mengetahui budaya dan konsepsi masyarakat pada zaman itu dengan menggunakan analisis bahasa dengan makna dasar dan rasionalnya. Yang kedua yakni semantik sinkronik dan diakronik. Dalam bab kedua ini, Icuju menerangkan tentang semantik sinkronik dan diakronik yang akan digunakan dalam telaahnya terhadap istilah-istilah kunci dalam Al-Quran sebagaimana disinggung di atas. Icuju mencoba menelaah Gestaltschauung Al-Quran melalui kosakatanya. Diakronik di sini diartikan sebagai sekumpulan kata yang masing-masingnya tumbuh dan berubah secara bebas dengan caranya sendiri yang khas. Dengan kata lain, terdapat kosakata yang sering digunakan di zaman itu, sehingga kosakata ini dinyatakan mati atau tidak tumbuh. Di lain waktu, ada kata baru yang akan muncul menggantikan kosakata sebelumnya serta digunakan masyarakat pada waktu itu. Sedangkan kosakata sinkronik diartikan sebagai permukaan kata yang statis. Statis di sini berarti tetap atau tidak berubah. Sesungguhnya merupakan sesuatu yang artifisial adalah tidak alami atau buatan. Dengan kata lain, ia hanya statis bila terlihat dari sudut pandang mikroskopik atau pernyataan atau kata yang bisa dilihat dengan alat pembesar. Secara mikroskopik ini, permukaan tersebut menggelekan kehidupan dan gerakan dan manusia. Dalam bab ketiga ini, dengan tema struktur dasar Gestaltschauung, Al-Quran Icuju menuliskan bahwasanya bagian ini merupakan inti dari kajian yang lainnya, yaitu relasi Tuhan dan manusia. Dan di sini dalam relasi Tuhan dan manusia ada 4 relasi. Yang pertama relasi ontologis, terus relasi komunikatif, relasi Tuhan dan hamba, dan relasi etik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama relasi ontologis, yakni di mana Tuhan
sebagai sumber eksistensi manusia yang utama, dan manusia sebagai representasi wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan. Atau ontologi ini diartikan, atau dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kebenaran atau hakikat. Nah, relasi ontologi di sini jadi tujuan Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Terus yang kedua yakni relasi komunikatif. Relasi komunikatif yakni Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang dekat melalui komunikasi timbal balik, hubungan timbal balik antara Tuhan dan manusia. Relasi komunikatif ini antara manusia dan Tuhan itu menerangkan melalui dua cara. Yang pertama yakni melalui penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, dipahami oleh Tuhan dan manusia itu sendiri. Yang kedua melalui tanda-tanda alam oleh Tuhan dan isyarat-isyarat gerakan tubuh oleh manusia. Terus yang ketiga yakni relasi Tuhan dan hamba, yakni Tuhan sebagai Tuhan atau Rob, dan manusia sebagai hamba atau abdul. Relasi Tuhan dan hamba ini dalam pandangan Itsuju menjelaskan bahwa Islam merupakan salah satu istilah yang paling penting. Dengan menghubungkan kata Islam dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sukarela untuk menyerahkan diri secara penuh pada kehendak Tuhan. Terus yang keempat yakni relasi etik. Relasi etik di sini disebutkan bahwa adanya perbedaan yang paling mendasar antara keduanya, antara Tuhan dan manusia. Relasi etik di sini sangat berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia terhadap Tuhannya, dengan perintah atau larangan terhadap Tuhan. Menurut Toshihiko Itsuju ini, menurut penulis ini, terdapat 3 kategori yang berbeda mengenai konsep etik di dalam Al-Quran. Yang pertama, kategori yang menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan. Terus yang kedua, kategori yang menjelaskan berbagai aspek sifat fundamental di sini yakni pokok atau mendasar manusia terhadap Tuhan. Terus yang terakhir, kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dari masyarakat Islam. Oke. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya Toshihiko Itsuju ini mencoba membiarkan Al-Quran ini melalui pendekatan semantiknya dengan menyelidiki informasi yang dihasilkan dari ayat-ayatnya sendiri. Al-Quran digunakan sebagai objek untuk penafsiran konsep-konsepnya. Studi ini atau studi ini menerangkan bahwasanya sangat berharga dalam memberikan pengetahuan menyeluruh tentang interpretasi dan makna gagasan tertentu. Kosakata yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran mengandung ide dasar. Nah, dari ketiga kategori terminologi tadi, ketiga bab tadi dapat ditemukan dalam Al-Quran. Kosakata jenis pertama hanya memiliki satu arti. Terus jenis kedua memiliki dua arti, dan jenis ketiga memiliki beberapa arti, tergantung pada konteks dan struktur kalimatnya. Itsuju pertama-tama meneliti makna-makna yang melekat pada setiap ayat Al-Quran untuk mendapatkan pengertian fundamental yang luas. Oke? Mungkin cukup di sini saya sebagai presentasi kelompok kedua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, tulis di komentar di